Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih di pengambilan keputusan dengan resiko ya. Jadi di sini masih berhubungan dengan pohon keputusan. Jadi ini masih bagian ketiga. Oke. Kita akan membahas contoh 2. Kalau kemarin kita masih membahas mengenai pohon keputusan sederhana, tetapi sekarang kita akan membahas mengenai pohon keputusan dengan memperhatikan di situ ada durasi waktunya. Oke, di sini kasus yang ada di sini, suatu perusahaan itu bingung kira-kira akan membangun pabrik besar atau langsung membangun pabrik kecil. Jadi di sini kebimbangannya ada 2. Yang pertama adalah membangun pabrik besar atau membangun pabrik kecil terlebih dahulu. Maksud terlebih dahulu ini nanti akan diekspansi atau diperluas. Oke. Jadi ini sebuah perusahaan memiliki pilihan untuk membangun pabrik besar sekarang atau sebuah pabrik kecil yang dapat diperluas kemudian. Jadi ada 2 pilihan. Mau membangun pabrik besar langsung atau pabrik kecil dulu kemudian akan diperluas menjadi pabrik besar. Keputusan tersebut terutama bergantung pada permintaan di masa mendatang untuk produk yang akan dibuat di pabrik tersebut. Jadi pertimbangannya adalah memperhatikan permintaan di masa yang akan datang. Konstruksi pabrik besar dapat dibenarkan secara ekonomi jika tingkat permintaan tinggi. Jadi kalau permintaannya tinggi, maka ya oke saja kita membangun pabrik besar. Namun di sini jika tidak, disarankan agar membangun pabrik kecil sekarang dan lalu memutuskan 2 tahun kemudian apakah pabrik tersebut harus diperluas atau diekspansi. Jadi kalau misalkan tadi permintaannya tidak tinggi, jadi jika tidak, maka disarankan kita membangun pabrik kecil dulu sekarang. Kita bangun pabrik kecil, kemudian kita tunggu selama 2 tahun. Setelah 2 tahun akan kita putuskan kira-kira apakah harus kita ekspansi atau tidak di situ. Anggaplah bahwa perusahaan tersebut berminat untuk mempelajari masalah ini dengan periode 10 tahun. Jadi akan diobservasi di sini adalah selama 10 tahun. Sebuah survei pasar menunjukkan bahwa probabilitas untuk mendapatkan permintaan tinggi dan rendah dalam 10 tahun mendatang adalah 0,75 dan 0,25 secara berurutan. Jadi probabilitas mendapatkan permintaan tinggi adalah 0,75, permintaan rendah adalah 0,20. Oke. Konstruksi pabrik besar dengan segera akan memerlukan biaya sebesar 5 juta dolar di sini. Jadi kalau kita bangun pabrik besar langsung, biayanya adalah 5 juta dolar. Pabrik kecil hanya memerlukan biaya 1 juta. Jadi kalau pabrik besar 5 juta, pabrik kecil adalah sebesar 1 juta biayanya. Ekspansi pabrik kecil 2 tahun dari sekarang diperkirakan menelan biaya 4,2 juta. Jadi kalau misalkan pabrik kecil itu kita perbesar, itu butuh biaya adalah sebesar 4,2 juta. Kemudian estimasi pendapatan tahunan, ini ada kata tahunan ya, untuk setiap alternatif. Yang pertama, pabrik besar dan permintaan tinggi atau rendah di sini akan menghasilkan 1 juta dolar untuk permintaan tinggi. Kemudian kalau permintaannya rendah adalah sebesar 300.000 dolar per tahun. Kemudian pabrik kecil dan permintaan rendah akan menghasilkan 200.000 dolar per tahun. Pabrik kecil dan permintaan tinggi akan menghasilkan 250.000 dolar per tahun selama 10 tahun itu. Pabrik kecil yang ekspansi dengan permintaan tinggi akan menghasilkan 900.000 dolar, tapi permintaan rendah akan menghasilkan 200.000 dolar per tahun di sini. Pabrik kecil tanpa ekspansi dan permintaan tinggi dalam 2 tahun pertama dengan diikuti permintaan tinggi akan menghasilkan 250.000 dolar. Kalau permintaannya rendah akan menghasilkan 200.000 dolar untuk masing-masing dari 8 tahun. Ini adalah informasi yang diketahui. Oke.
Jadi permasalahan tadi bisa kita ringkas dengan menggunakan pohon keputusan. Jadi dapat dilihat seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ada note 1 sampai note 6 di sini. Oke. Jadi yang pertama adalah apakah membangun langsung pabrik besar atau bangun pabrik kecil dulu? Tadi kemudian ada informasi bahwa ketika kita membangun pabrik besar, biaya yang diperlukan adalah sebesar 5 juta. Jadi di sini adalah minus 5 juta. Tapi ketika kita membangun pabrik kecil, di sini adalah sebesar 1 juta. Jadi di sini kita tuliskan adalah minus 1 juta. Kemudian tadi ada cerita atau informasi bahwa nanti akan berjalan selama 2 tahun dulu pabrik kecil, kemudian baru akan kita putuskan kira-kira akan diekspansi atau tidak. Makanya ini ada stage 1, ada tahapan pertama selama 2 tahun. Jadi stage 1 atau 2 tahun ini menunjukkan dari percabangan note 1 ini ya, menuju ke note 3 ini. Kemudian menuju ke note 4 dan percabangannya di sini. Jadi menunjukkan percabangan dari note 1 ke 4 di sini. Jadi kan ada keputusan bertahap. Jadi yang pertama adalah bangun pabrik kecil, kemudian 2 tahun kemudian harus kita putuskan kira-kira akan kita ekspansi atau tidak ekspansi. Nah ini kan tadi udah ada informasi bahwa kita akan memutuskan setelah 2 tahun itu. Kita lihat dulu permintaannya tinggi atau rendah. Makanya di sini ada informasi. Ketika permintaan tinggi, akan kita putuskan kira-kira akan diekspansi atau tidak. Tetapi kalau permintaan rendah, tadi ada informasi bahwa ya sudah kita berjalan dengan menggunakan pabrik kecil gitu. Jadi ini kita amati selama 2 tahun. Jadi kalau note bulat di sini, jadi kan ada 2 kemungkinan ya. Ini sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol. Jadi permintaan tinggi di sini tadi ada informasi bahwa probabilitasnya adalah 0,75. Tapi kalau permintaan rendah, probabilitasnya adalah 0,25. Nah, di sini semuanya adalah sama. Kemudian ada informasi juga tadi bahwa jadi kalau misalkan pabrik kecil dengan permintaan tinggi akan menghasilkan pendapatan sebesar 250.000 dolar per tahun selama 10 tahun tersebut. Jadi ini kita berikan informasi tersebut. Jadi ketika pabrik kecil dan permintaan tinggi, jadi pabrik kecil dan permintaan tinggi akan menghasilkan pendapatan sebesar 250.000 per tahun. Jadi kita berikan informasi di sini. Ini adalah berdasarkan informasi dari nomor 3 tadi. Jadi ada 1 sampai 5. Kemudian mungkin yang perlu diperhatikan ada di sini ada per tahun ya. Jadi di sini adalah kita punya 2 tahun, kemudian di sini adalah per tahun, kemudian ini sisanya berarti tadi kan pengamatannya selama 10 tahun. Jadi berarti ya sisanya di sini adalah selama 8 tahun. Karena di sini 2 tahun, sisanya adalah 8 tahun. Oke, kemudian masuk ke note 4, tadi ada kemungkinan akan kita ekspansi atau tidak ekspansi. Ketika kita ekspansi, biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 4,2 juta tadi. Nah, di situ ada minus 4,2 juta. Kemudian informasi yang awal tadi, bahwa akan ada kemungkinan permintaan tinggi dan rendah. Jadi ketika kita ekspansi, jadi berdasarkan informasi dari nomor 4 ya. Jadi pabrik kecil yang kita ekspansi, kemudian dengan permintaan tinggi, akan menghasilkan pendapatan sebesar 900.000 dolar per tahun. Tapi pabrik kecil yang kita ekspansi dengan permintaan rendah akan menghasilkan 200.000 dolar per tahun. Ini adalah berdasarkan informasi dari nomor 4. Kemudian ketika kita tidak ekspansi, di sini, jadi ini adalah informasi dari nomor 5. Pabrik kecil tanpa ekspansi, ini pabrik kecil tanpa ekspansi dan permintaan tinggi, 2 tahun pertama dapat diikuti dengan permintaan tinggi dan rendah akan menghasilkan 250.000. Jadi ini 250.000 dan 200.000 dolar di sini. Jadi selama 8 tahun di situ. Ini dia informasi dari soal nomor
bukan soal ya, dari informasi dari nomor 5 sini, jadi 200.000 dolar per tahun. Kemudian kita menuju ke node 2, kalau kita bangun pabrik besar, berarti ada kemungkinan permintaan akan tinggi dan permintaan rendah. Ini berarti ya yang atas di sini, percakapan node 2 ini ya selama 10 tahun. Tapi kalau di sini adalah kita punya 2 tahun dulu, sisanya adalah selama 8 tahun. Ini. Jadi informasinya adalah dari nomor 1, jadi pabrik besar, permintaan tinggi akan menghasilkan 1 juta dolar per tahun, tapi kalau permintaan rendah akan menghasilkan 300.000 dolar per tahun. Nih. Jadi ini adalah pohon keputusannya. Jadi benarnya sama, perbedaannya apa? Tapi di sini ada pengamatannya, dan yang diketahui di sini adalah per tahun. Kemudian kita akan mengamati expected profit kita selama 10 tahun. Jadi kalau misalkan selama 10 tahun itu nanti kira-kira profit kita berapa sih? Jadi ini, keseluruhan ini. Jadi evaluasi alternatif didasari oleh penggunaan kriteria nilai yang diperkirakan atau expected value di situ. Perhitungan dimulai di tahap 2, lalu bergerak mundur ke tahap 1. Jadi kita mulai dulu dari kanan ya, sisi kanan, kemudian kita ke sisi kiri. Jadi untuk 8 tahun terakhir dapat dievaluasi. Kedua alternatif di node 4, node 4 itu tadi adalah si node keputusan ya. Ketika kita memutuskan itu adalah mulai dari tahun kedua sampai tahun ke 10. Di situ berarti adalah durasinya adalah 8 tahun. Jadi expected value-nya di situ adalah 900.000 dikalikan 0,75. Kemudian ditambah 200.000 dikalikan 0,25, tapi di sini dikalikan 8. Karena di sini 900.000 dan 200.000 itu adalah pendapatan per tahunnya. Kalau kita amati selama 8 tahun, berarti harus kita kalikan 8. Kemudian dikurangi 4.200.000. Ini adalah biaya pembangunan atau ekspansi menjadi pabrik besar tadi. Kenapa nggak dikalikan 8? Ya, tentu tidak. Karena kan ini adalah biaya pembangunan. Apakah kita membangun 8 kali? Kan enggak. Jadi pembangunan adalah selama sebanyak 1 kali dan biayanya ya berarti ya 1 kali. Itu tadi fix itu 4,2 juta. Itu. Jadi expected value-nya adalah 1,6 juta. Ini adalah untuk yang ekspansi. Kemudian ketika tanpa ekspansi, ini di sini 250.000 dikalikan 0,75 ditambah 200.000 dikalikan 0,25 dikali 8 sama. Jadi selama 8 tahun. Jadi di sini expected value-nya adalah ketika tanpa ekspansi 1,9 juta. Jadi ini adalah di node 4 kita ya. Jadi node kotak yang berarti adalah kita harus mengambil keputusan. Kalau ketika kita ekspansi, itu adalah profit kita 1,6 juta. Ketika tanpa ekspansi, profit kita 1,9 juta. Pasti yang kita pilih adalah yang paling menguntungkan. Jadi di sini adalah tanpa ekspansi. Sini. Jadi di node 4, keputusan menyatakan bahwa ekspansi tidak dilakukan dan laba bersih yang diperkirakan adalah sebesar 1,9 juta. Oke. Jadi semua cabang yang berasal dari node 4 dengan satu cabang dan nilai laba yang diperkirakan sebesar 1,9 juta. Jadi node 4 di situ expected value-nya sudah 1,9 juta. Yang mewakili laba bersih untuk 8 tahun terakhir. Oke, dari node 4 yang berupa keputusan di situ kita ke node 1. Node 1 di situ kita harus mengambil keputusan utamanya ya. Jadi di sini ada kita bangun pabrik besar atau pabrik kecil dulu tadi. Ketika kita bangun pabrik besar di sini, kita tadi pendapatannya adalah 1 juta dolar per tahun dikalikan 0,75 ditambah 300.000 dikalikan 0,25 dikalikan 10 tahun. Ketika kita bangun pabrik besar kan berarti ya pengamatannya adalah selama 10 tahun. Di sini. Dikalikan 10 kemudian dikurangi 5 juta. Ini adalah biaya pembangunan untuk pabrik besar. Jadi kita akan dapatkan profitnya adalah sebesar 3.250.000.
Tapi kalau kita bangun pabrik kecil dulu, kemudian kita ekspansi, kita kan punya profit di sini. Ini adalah profit ketika di note 4 ya. Di note 4 tadi kita punya 1.900.000 ditambah 500.000. 500.000 ini dari mana? Ini adalah dari ketika kita punya permintaan tinggi. Jadi ketika permintaan tinggi, kita punya labanya adalah 250 per tahun. Tapi karena kita mengamatinya di sini selama 2 tahun, kalau kita lihat garisnya tadi, ini berarti adalah 2 tahun. Berarti adalah kita punya 500.000 di sini. Baru kita kalikan dengan probabilitasnya, kemudian ditambah 200.000 dikalikan 0,25 di sini. Kemudian kita kalikan 10. Nah, ini kenapa kok dikalikan 10? Jadi karena pabrik kecil, kemudian permintaan rendah di situ ya, pabrik kecil permintaan rendah, di situ kan berarti ya pengamatannya adalah 10 tahun, karena ya kita tidak ada pengambilan keputusan di note 4 itu tadi. Jadi ini adalah pabrik kecil permintaan rendah, jadi selama 10 tahun. Kemudian dikurangi, ini adalah biaya pembangunan pabrik kecil. Ini. Jadi untuk pembangunan pabrik kecil, expected value-nya adalah sebesar $1.300.000. Otomatis ketika kita lihat atau kita bandingkan di sini, profit paling besar adalah si 3.250.000. Jadi keputusan optimalnya adalah membangun pabrik berukuran penuh sekarang. Jadi otomatis kita langsung membangun pabrik besar. Jadi jelas menyingkirkan keputusan atau kebutuhan untuk mempertimbangkan alternatif di note 4. Jadi optimalnya adalah langsung membangun pabrik besar. Jadi pertimbangan tadi di note 4 itu sudah tidak diperhatikan lagi. Karena di sini yang keputusan terbaiknya adalah langsung membangun pabrik besar dengan harapan kita akan mendapatkan keuntungan sebesar $3.250.000. Oke, jadi ini adalah pohon keputusan di mana kita ada waktu pengamatannya ya, atau durasi pengamatannya. Saya kira cukup sekian. Jadi ini adalah materi akhir dari contoh pengambilan keputusan dalam resiko. Nanti berikutnya kita akan belajar pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Kalau yang adalah resiko, berikutnya adalah dalam ketidakpastian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.